Yo lo guys, balik lagi sama gue Richard Martina. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue mau menginfokan salah satu token update-nya apa, yaitu dari Bumun ya guys ya. Jadi dari Bumun ini ada update yang cukup menarik menurut saya, dan saya ingin info ke kalian semua ya teman-teman. Jadi yang pertama, jangan lupa untuk bisa join di telegramnya Bumun Indonesia ya. Ini nanti link telegramnya akan saya taruh di link deskripsi ya teman-teman, biar kalian gak ketinggalan info tentang Bumun. Next lagi, ini adalah info dari Twitternya. Jangan lupa kalian follow juga Twitternya. Di sini kita bisa lihat Bumun listing di Lbank ya teman-teman, Lbank ya teman-teman ya. Jadi trading pairnya itu BUMN atau Bumun ya, pairnya USDT. Nih depositnya mulainya, the trading dan withdrawnya tuh teman-teman ya di Lbank ini sendiri ya. Nah kalau kita lihat Lbank di CoinMarketCap, dia juga terdaftar di CoinMarketCap sebagai salah satu exchanger teman-teman ya. Oke, kita bisa lihat ini banyak banget koin juga yang ditradingkan atau bisa ditradingkan di Lbank tersebut ya. Wih, mantep banget nih, banyak sekali teman-teman, ratusan lebih nih. Oh, sampai berapa nih? Banyak guys, lebih dari 200 guys ya. Lebih dari 200. Mantep ya, dari si Lbank ini sendiri. Ya kita bisa lihat, kemudian apa, ini kita dari Twitter Lbank sendiri ya teman-teman ya. Jadi ini Twitter resminya, kita scroll dulu, kita lihat ya apakah benar sih ya si Bumun ini sendiri akan listing. Biasa kan bakalan diumumin. Nah ini ada nih teman-teman ya, tanggal 6 September new listing ya, BUNM atau Bumun ya. Itu bakalan listing di Lbank ya teman-teman ya. Tuh ya, Bumun is an eco living token ya teman-teman ya. Jadi ini akhirnya juga Bumun bergerak masuk ke exchanger, salah satunya Lbank ini dulu yang menjadi langkah awal dari si Bumun ini sendiri ya. Next lagi apa nih teman-teman, dari dia bakal listing di Lbank ini sendiri ya teman-teman. Memang ini kita bisa lihat ya, bulan 9 tanggal 9 udah mulai bisa deposit, terus tradingnya itu tanggal 10, withdrawnya itu bisa mulai tanggal 14 bulan 9 ya teman-teman. Itu yang harus diperhatikan. Next lagi, dia sudah audit Certik. Mantep banget Bumun. Waktu itu kan saya sempat bahas videonya, Bumun itu masih on progress dan sekarang sudah masuk auditnya Certik ya teman-teman ya. Jadi ini total findingnya 10 teman-teman ya. Kita bisa lihat untuk si Bumun ini sendiri. Nah ya, jadi kita bisa ambil salah satu lah contohnya, misalkan SafeMoon teman-teman ya. Kita bisa lihat SafeMoon, apa namanya, skornya si Bumun ini sendiri lebih bagus ya, dapat skor 10 ketimbang si apa namanya SafeMoon ini sendiri ya. Ini kita bisa lihat total nih skornya ini 13 teman-teman. Jadi memang untuk istilahnya ya errornya lah, masalahnya dan lain sebagainya, memang si Bumun ini sendiri ya teman-teman ya lebih bagus ya kalau kita lihat skornya dibandingkan dengan SafeMoon gitu teman-teman ya. Walaupun memang si Bumun ini sendiri terhitung jauh-jauh lebih baru ya dibandingkan sama si SafeMoon ya. Jadi itu salah satu perbandingan aja teman-teman ya. Jadi Bumun ini baru mulai udah masuk Certik ya, listing juga bakal di listing di Lbank ini teman-teman. Mantep banget ya menurut saya pergerakan dari proyekannya si Bumun gitu, ekspansinya bagus sekali ya. Kemudian apalagi bro ya, kita bisa lihat juga holdernya ini masih terus bertambah teman-teman ya. Sekarang udah 13.600-an ya untuk si Bumun ini sendiri ya. Kemudian apalagi, kita bisa lihat juga untuk di crypto Moonwatch-nya juga teman-teman ya. Dia sering banget masuk top 3 tokennya nih ya. Masuk urutan top 3 ini sering banget ya, urutan 1, 2, 3 itu kadang-kadang Bumun urutan kedua, ketiga, kadang satu juga nih ya teman-teman ya. Jadi memang si Bumun ini masih lah jadi hot topic ya teman-teman. Kemudian kita bisa lihat dari Apocoin-nya ya, kemarin ini sudah terbang tinggi banget ya teman-teman. Kemudian koreksinya lumayan dalam ya. Nah kemarin saya sempat bahas juga ya, di posisi sekarang ya, posisi kemarin maksudnya, sorry ya, itu kalian kalau mau masuk lagi, kemarin kan mungkin banyak yang ngira ketinggian ya, waktu turun gini ya kalian beli ya bisa banget ya, sekarang udah profit gitu kan teman-teman ya. Memang butuh proses, karena kenapa, project itu nggak bisa dijalanin sekejap mata gitu teman-teman, butuh proses gitu kan. Masuk Certiknya juga butuh proses waktu ya, dan listing di beberapa exchanger juga butuh waktu, proses juga, dan itu nggak makan sedikit biaya dan tenaga waktu juga teman-teman ya. Jadi memang itu hal yang sangat penting untuk Bumun ntar lagi bro ya, di bulan September ini ya. Jadi kita bisa lihat juga deposit 9 September, tradingnya bisa ditradingkan mulai 10 September, withdrawnya itu mulai 14 September ya. Jadi itu kalian bisa save data-datanya ya. Jadi memang si Bumun ini sendiri sempat beberapa kali ini live AMA dan lain sebagainya ya, masih aktif banget lah untuk si Bumun ini sendiri ya. Terakhir kali kan apa namanya,
dia ini listing di CoinGecko, CoinMarketCap dan lain sebagainya. Holdernya terus bertambah. Kita bisa lihat ya perjalanannya Bumun ya teman-teman. Dari 1000 holder ya, kemudian ke 2000, 3000, 4000, 5000, 10 holder, dan sekarang udah 13.600-an teman-teman ya. Jadi itulah untuk perkembangan terbaru si Bumun ini sendiri. Nah, banyak banget yang nanya cara belinya, masih sama teman-teman ya. Kalian tinggal gampang aja nih, copy aja addressnya kan, di copy. Kalian bisa lihat di BSC Scan ya. Ini datanya masih benar-benar bisa kita pantau sama-sama. Terus saya buka dulu Trust Wallet ya. Biasanya memang saya beli-beli itu di Trust Wallet ya. Dan jangan lupa hubungkan ya teman-teman ya. Jadi ini adalah Trust Wallet saya. Kita bisa lihat sekarang sudah ada logonya. Mantap sekali ya. Jadi ini juga suatu kemajuan juga nih. Udah ada logonya bro. Ya, Bumun ini udah ada logonya. Mantap ya. Dan overall ya dia mengalami kenaikan ya. Dan Bumun saya sendiri ya belum saya jual sepeser pun teman-teman ya. Belum saya jual sampai detik ini untuk si Bumunnya sendiri. Dari awal beli ya teman-teman, dari awal punya sampai sekarang ini belum pernah saya jual untuk si Bumun ini sendiri ya. Biarin aja lah. Itu kemarin sempat saldonya ini jadi sekitar 4.500.000-an, terus turun lagi jadi 1,3 ya, 1,3, 1,4, terus sekarang naik lagi jadi sekitar 2,2, 2,3. Ya udahlah. Ya terserah mau segimana gitu ya. Ya jadi saya sendiri sih di bawah santai aja, toh juga proyeknya masih jalan segala macam, ya udah bawa santai aja lah gitu kan teman-teman. Buat yang mau beli ya balik lagi ke klik ke di apps ya, kemudian ke PancakeSwap ya teman-teman, masih sama. Jangan lupa untuk add ya. Nih kita bisa search namanya atau copy address aja nih. Nah, misalkan ini Bumun saya udah punya nih teman-teman ya, tuh. Ya tinggal beli aja pakai BNB. Jadi ini saya contohkan kembali ya teman-teman, buat kalian yang penasaran. Saya beli 0,01 untuk si Bumun ini sendiri ya. Tuh, slippage-nya saya atur 0,1% ya. Apakah bisa, kita coba sama-sama teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Saya coba karena balance saya kan ada 0,04 sekian ya kan. Saya coba contohkan ke kalian. Saya beli lagi ini ya, buat sebagai contoh teman-teman ya. Sekitar itu ya. Saya confirm swap aja dulu. Oh nggak bisa, gas limitnya kurang. Slippage-nya saya ganti jadi 12% teman-teman ya. Apakah bisa? Nah jadi ini bisa ya guys ya. Jadi kita bisa lihat 0,01 BNB sekitar 58.400-an. Kemudian kita bisa lihat ini adalah fee-nya teman-teman ya, sekitar 22.000. Jadi total ini 81.000 rupiah teman-teman ya. Kita approve aja. Nah jadi kurang lebih cara belinya kayak gitu, sangat-sangat simple sekali teman-teman ya. Kita bisa lihat ke wallet kita ya, kemudian kita lihat Bumun kita. Nah ini ya, itu bertambah teman-teman. Oke guys, jadi kurang lebih segini ya, Bumunnya udah bertambah teman-teman ya, udah berhasil transaksinya ya. Kemudian kita bisa lihat smart chain saya juga sudah berkurang tuh ya, sudah berkurang teman-teman. Jadi kurang lebih cara belinya seperti itu untuk si Bumun ini sendiri. Ya jadi itu beberapa update terkini untuk si Bumun. Certik sudah, Lbank juga, kemudian Lbank juga on proses teman-teman, sebentar lagi nih ya. Lbank juga, jadi sebentar lagi. Jadi buat kalian ini ya belum terlambat, saya tambah aja dikit lah buat contohin ke kalian ya, sebelum dia bisa melewati ATH sebelumnya teman-teman ya. Nih tuh. Ya masih jauh lah perjalanan untuk si Bumun ini sendiri. Ya jadi bisa aja dia parabolik gitu kan, balik ke ATH sebelumnya, bahkan dia kill zero untuk up lagi. Bisa gak? Bisa aja, karena kenapa? Ya proyeknya dijalanin terus gitu. Jadi bukannya nggak mungkin, kecuali proyeknya nggak dijalanin. Ya kemudian dia juga nggak up to date, ya bisa aja. Tapi kan dia up to date terus dan lain sebagainya gitu teman-teman ya. Terus juga dia edukasi juga mengenai eco living ya, dan program-programnya ya, untuk istilahnya melestarikan lingkungan gitu ya teman-teman ya. Jadi memang ya terus diusahakan lah untuk si Bumun ini untuk bisa terus berkembang maju ke depan ya. Jadi itu sekilas teman-teman. Yang paling penting jangan lupa untuk join telegramnya ya. Jadi kalian bisa research juga untuk di webnya dan lain sebagainya ya teman-teman. Nanti saya semua taruh ini di link deskripsi bawah video teman-teman, biar kalian bisa cek sama-sama gitu ya. Kalau kalian memang sudah yakin ya udah, kalau mau nambah muatan silahkan gitu teman-teman ya. Nanti juga kita bisa copy dari kontrak addressnya ini teman-teman ya. Jadi itu untuk informasi Bumun terkini, semoga bisa bermanfaat buat kalian ya, informasi terbarunya dari Bumun. Dan gak lupa juga untuk aplikasi HP-nya juga, ini masih coming soon ya. Ini benar-benar kita tunggu sama-sama nih untuk aplikasi HP-nya nih ya. Jadi itu sekilas teman-teman untuk Bumun sendiri, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit. Halo guys, kalian tahu nggak sih, akhir-akhir ini pemerintah Indonesia dan pemerintah dunia sering menyinggung soal perubahan iklim. Nah, kenapa sih mereka sering menyinggung soal perubahan iklim? Karena perubahan iklim itu dapat berpengaruh kepada kehidupan manusia. Waduh, berpengaruh gimana tuh? Nah, berpengaruhnya itu terhadap kualitas air, terhadap kepunahan spesies, hutan, meningkat wabah penyakit, berkurangnya area pertanian, serta
berpengaruh kepada suhu dunia pada umumnya. Nah, kenapa sih kalau suhu dunia pada umumnya itu meningkat? Tentu teman-teman sudah familiar dong dengan konsep kutub utara yang mencair yang telah diusungkan oleh UNFCCC belakangan ini. Nah, kalau itu mencair, yang terjadi itu seperti apa ya? Yang dapat terjadi adalah tentunya volume air yang ada di dunia akan meningkat dan menurunnya volume daratan yang ada di pulau-pulau di seluruh dunia. Nah, kalau itu terjadi, akan ada kebanjiran massal yang akan dialami oleh populasi di seluruh dunia. Gimana teman-teman? Bahaya kan? Nah, makanya kita harus mengurangi emisi karbon dunia dengan tingkat yang signifikan untuk menolong semua populasi yang ada di dunia pada saat ini maupun di masa depan. Nah, sekarang tinggal bagaimana sih caranya kita membantu menyelamatkan dunia? Tunggu di video-video selanjutnya ya.